Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari domain adab. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya semuanya ya? Alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Ya mohon ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Silakan. Alhamdulillah wa Al-Fatihah. Terima kasih. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran. Ini semuanya hadir semuanya ya. Alhamdulillah tidak ada yang tidak hadir, tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembelajaran karena kata pepatah itu majada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Jadi tidak usah pantang menyerah. Yang penting berusaha dan yakin nanti kalian akan berhasil. Ya, itu sebagai motivasi yang jelas tugas kalian sebagai penuntut ilmu harus selalu menuntut ilmu dengan semangat. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kalian masih ingat materi yang kalian pelajari kemarin tentang apa? Tentang ruang sholat kan? Ada apa saja di antara ruang sholat? Ya coba. Ruang sholat. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Salat ya. Masih ingat semuanya ya. Jadi kemarin sudah kalian pelajari ada rukun sholat ada 13 dan harus dilakukan semuanya, tidak boleh ditinggalkan, tidak sah sholat. Ada syarat sah sholat yang harus dilakukan mulai dari sebelum sholat harus dilakukan sampai berakhirnya sholat, menentukan keabsahan sholat. Yang ketiga ada kesunahan ya. Kesunahan ini kalau tidak dilewati masih ingat. Jadi kita bisa melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat atau prakteknya. Jadi jadi tujuan dari materi yang akan kita pelajari sekarang ini yaitu dengan metode problem based learning atau PBL, kalian nanti akan dapat melaksanakan atau mempraktekkan tata cara sholat dengan baik dan benar, agar dapat membentuk pribadi yang soleh sosial maupun soleh spiritual. Ini saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dulu tentang materi ini. Juga mungkin kalian bisa menjelaskan bagaimana cara melakukan rukuk. Ada yang bisa menjawab? Membuka badan. Pokoknya membuka badan. Ya. Kalau sujud, Kepala ke lantai. kan kepala ke lantai. Jadi sujud itu menempelkan kepala ke lantai. Kalau duduk istirahat, mungkin nanti tahu duduk istirahat. Duduk tahiyat awal. Pentingnya materi ini, penting kompetensi yang akan kalian peroleh dari materi ini, kalian bisa mengetahui cara praktik sholat dengan aturan cara syar'i yang benar. Mari kita materi melalui PPT ya. Dan ini materi tentang tata cara sholat
mapel bikin kasus di yang pertama coba kalian perhatikan hadis berikut ini ya. Jadi dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa sholat kalau tidak sesuai caranya atau sembarangan berarti belum dianggap sholat. Belum sholat. Jadi artinya kalian harus melaksanakan sholat sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang pertama ya. Nih, yang berniat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi rintisannya mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hatinya berniat melakukan sholat. Yang kedua berdiri bagi orang yang mampu. Ya, jadi sudah keadaan berdiri ketika takbiratul ihram itu. Terus duduk di antara dua sujud dengan makna. Ini duduknya yang kesunahan itu duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud kesunahannya duduk iftirash. Itu bagaimana? Yaitu meletakkan punggung kaki kiri di lantai, punggung kaki kiri di lantai, punggung kaki ya punggung kaki kiri dan mendudukinya. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Itu caranya iftirash. Terus yang terakhir duduk tasyahud awal dan tak akhir dengan tumakninah. Nah, kalau tasyahud awal duduknya iftirash sama dengan duduk di antara dua sujud. Kalau tasyahud akhir duduknya tawarruk. Nah, caranya ini duduk tawarruk, menegakkan kaki kanan dan meletakkan kaki kiri ke depan di bawah kaki kanan. Nah, ini tata cara untuk pelaksanaan sholat. Ya, nanti tinggal kalian bisa mempraktekkan sesuai dengan aturan-aturan cara-cara ini. Ya, kira-kira bisa ya. Nah, ini ada gambaran belum. Yang pertama, niat bersamaan dengan takbiratul ihram yang dilakukan dalam keadaan berdiri. Sebagaimana gambar yang ada di situ, dalam keadaan berdiri membaca Allahu Akbar, dalam hatinya berniat melakukan sholat yang dilakukan. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai baca surat Al-Fatihah, maka dilanjutkan dengan melakukan rukuk yang disertai dengan tumakninah. Bagaimana gambar yang ada di video juga dalam praktek melakukan gerakan itu membukukan badan sekiranya kedua tangan dapat meraih lutut. Selanjutnya setelah rukuk adalah i'tidal atau berdiri tegak kembali sambil membaca Subhanallahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu ya samawati amir bil ardi milku ma syi'ta min syai'in. Setelah i'tidal tidak lanjut dengan sujud sebagaimana yang ada di dalam video tersebut. Tidak ada gambar tentang gerakan sujud, yaitu dengan meletakkan 7 anggota sujud, yaitu dari dua telapak tangan, kedua lutut dan ujung-ujung jari kaki. Setelah sujud, yang titik di antara dua sujud. Setelah itu sujud kembali dan melakukan rakaat dan selanjutnya kalau di kelas saya adalah duduk tahiyat. Duduk tahiyat ini sebagaimana yang ada di dalam gambar ini. Pada posisi duduk tasyahud awal yaitu duduk iftirash, dan pada saat tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Setelah yang bagian paling terakhir yaitu mengucap salam 2 kali sambil menoleh ke kanan dan berdiri membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Tidak saja, jadi saya bagi 4 kelompok. Nanti tugas kalian untuk mempraktekkan sholat. Tugas kelompok 1 praktek sholat subuh yang di dalamnya ada doa kunut. Kelompok 2 praktek sholat subuh tetapi lupa tidak baca doa kunut. Kelompok 3 praktek sholat sunnah 2 rakaat bagi orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Terus yang kelompok 4 praktek sholat sunnah 2 rakaat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Sudah siap ya? Ya, kalau sudah siap bisa langsung maju untuk praktek. Allahumma kini iman hadayi wa akhiri iman akai wa tawalani iman tawalai wa bariki ima akwai wa kini sarrona qadai fa inna taqdi wa la yuqdu alai wa la ya'tadilu wa la ya'isi man hadai wa fatara wa ta'alai wa la ta'lamu ala ma qadai astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر التحيات لله ولا تشكر ولا تقربات لله بالعالمين إنك حميد مجيد الله أكبر سبحان من لا إله ولا يسوع الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد سبحان ربي العظيم وبحمده Untuk orang yang tidak bisa membaca Fatihah diganti dengan Al-Ikhlas. Yang penting bacaannya sebanyak surat Al-Fatihah. Yang terakhir kelompok 4 yang tidak bisa berdiri duduk, yang tidak yang duduknya sebenarnya duduk yang dilakukan boleh duduk apa saja. Misalnya sekesilan juga boleh duduk. Tapi yang paling baik itu duduk kira. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Ini kalian kerjakan ada 10 soal, ya. 10 soal dengan beda kerjakan nanti kita bisa memberikan. Yang waktu lamanya cukup ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai bagian akhir. Mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita bahasa ini. Mungkin dari kalian ada bisa memberi kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari bersama nanti. melakukan sholat harus yang sesuai diajarkan Rasulullah. Ya, bagus. Ya, jadi itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Sholat itu ada tata caranya, tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi tata cara sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tadi yang sudah dipraktekkan. Jadi diharapkan kalian ketika sholat harus sesuai dengan cara tersebut dan setiap hari harus senantiasa melaksanakan sholat. Ya. Dan demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya, dan segala ilmu yang kita pelajari dari ilmu yang barokah dan manfaat. Ini kita akhiri pertemuan pada kesempatan pagi ini.
dengan bacaan tasbih bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.